Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99. Kali ini saya akan menyampaikan tentang askal yang 7 atau sakal yang 7, di mana sakal yang 7 ini di dalam kalangan ahli ilmu hikmah sangat luar biasa keutamaan dan manfaatnya. Kenapa kok ini begitu luar biasa manfaat dan fadilahnya? Karena menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam sakal yang 7 ini terdapat nama Allah, yaitu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Disampaikan di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir, wa amma bayanul ashkalis sab'ati. Adapun tentang penjelasan tentang sakal yang 7, allati qila fiha Ismullahil A'zam, di mana disampaikan bahwa di dalamnya itu terdapat nama Allah yang paling agung. Kama qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Dhunnun al-Misri, juga Dhunnun al-Misri membicarakan tentang sakal yang 7 ini. Jadi selain Ibnu Abbas, Dhunnun al-Misri juga menceritakan tentang sakal yang 7 ini. Sahabat-sahabat pemirsa, Dhunnun al-Misri merupakan tokoh sufi yang sangat unik. Beliau menemukan jalan kesufian yang awalnya adalah orang yang lalai dalam menjalankan ibadah, lalai dalam beragama. Kemudian dia berubah menjadi seorang sufi, bahkan tokoh dari sekian tokoh sufi yang menemukan jati dirinya, menemukan tentang Tuhannya, itu melalui hal yang berbeda dari kebanyakan para tokoh sufi yang lain. Para tokoh sufi menemukan jati dirinya itu lebih banyak, mayoritas itu karena adanya mursyid yang membimbingnya. Tapi Dhunnun al-Misri ini menemukan jati diri dan menemukan Tuhannya dan bisa menjadi seorang tokoh sufi itu gara-gara suatu saat Dhunnun al-Misri ini keluar dari rumah yaitu yang ada di kota Mesir. Kemudian sampai dia di pelataran, katakanlah di dataran atau di daerah yang dimana di situ jauh dari rumah. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Kemudian setelah dia tertidur, ada anak burung yang jatuh. Lah, anak burung yang jatuh ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan makanan dan minuman yang keluar dari tanah. Jadi pada waktu itu tanah itu terbelah, kemudian dari tanah itu keluar keluar satu mangkok makanan yang terbuat, mangkoknya tadi terbuat dari emas, kemudian satu mangkok lagi berisi air, mangkoknya terbuat dari perak. Setelah terbangun, Dhunnun al-Misri itu kaget melihat anak burung yang jatuh dari sangkarnya yang sudah ditinggal oleh induknya ternyata masih bisa makan, dan makanannya itu diberikan langsung oleh Allah melalui keluar dari tanah. Keluar artinya keluar dari tanah yang terbelah,
ada dua mangkuk, mangkuk yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Nah, sejak itulah Dhunnun al-Misri mengalami perubahan yang sangat drastis. Yang awalnya dia itu santai-santai dalam beribadah, sering melalaikan perintah-perintah, namun sejak kejadian itu dia mampu menangkap bahwa semua yang mengatur, semua yang menjaga kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itulah sahabat-sahabat, Dhunnun al-Misri kemudian menjadi seorang sufi yang sangat terkenal dan bahkan menjadi tokoh dari para tokoh sufi. Itu sekelumit tentang cerita Dhunnun al-Misri. Kembali lagi ke pembahasan tentang sakal yang 7. Sakal yang 7 ini fadilahnya sangat luar biasa. Makanya Dhunnun al-Misri mengatakan Jarrabtuha thalatha al-fawaidah. Saya mencobanya untuk menulis sakal yang 7 ini. Kemudian fawajadtuha as-thalatha al-fawaidah, yaitu menemukan 3 faidah yang sebenarnya sakal yang 7 ini mempunyai banyak faidah. Namun di sini mengutip dari cerita Dhunnun al-Misri ini, fawajadtuha aqta'a minas saif. Saya menemukan sakal yang 7 ini lebih tajam, lebih mampu memotong daripada pedang yang sangat tajam. Artinya apa? Ketika seseorang membawa sakal yang 7 ini, maka insya Allah dia itu sama, bahkan lebih daripada membawa pedang yang tajam untuk keamanan dirinya. Sehingga orang yang membawanya oleh Allah akan diselamatkan dari mara bahaya. Selanjutnya, ma dakhaltu biha fi safinatin. Ketika saya itu naik atau masuk ke dalam kapal, wahurikot, maka kapal itu tidak akan bisa tenggelam atau kerem atau karam. Jadi ketika naik kendaraan, maka oleh Allah insya Allah akan diselamatkan dari tenggelam atau dari tabrakan. Karena pada waktu itu Dhunnun al-Misri mencobanya ketika naik ke kapal, dan pada waktu itu badai dan hujan yang sangat lebat. Namun demikian, berkah dengan sakal yang 7 itu, Dhunnun al-Misri itu selamat dari badai dan selamat dari karam. Wala fidarin waqturikot, dan ketika ditaruh di rumah, ditaruh di suatu tempat, maka tempat itu, rumah itu oleh Allah akan diselamatkan dari kebakaran. Sehingga sakal yang 7 ini sahabat-sahabat perlu ditulis dan diletakkan di rumah atau diletakkan di mana saja supaya tempat itu oleh Allah diselamatkan dari kebakaran. Wala fi bidoatin fasurikot, dan ketika diletakkan di suatu benda, suatu harta benda, baik itu harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, maka ketika itu diletakkan, sakal yang 7 itu diletakkan di situ, maka harta benda tadi tidak akan pernah bisa dicuri oleh maling. Sahabat-sahabat, bagaimanakah cara penulisannya? Sahabat-sahabat, sebelum menulis, maka hendaklah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat dan dalam keadaan masih menghadap kiblat. Kemudian setelah selesai, dalam keadaan masih menghadap kiblat, setelah selesai melaksanakan sholat,
dalam keadaan masih menghadap kiblat, maka tulislah sakal yang 7 ini. Bentuk tulisannya, fahadhihi sifatuha, dan inilah bentuk daripada sakal yang 7. Silakan sahabat-sahabat melihat di layar kaca, di mana di layar kaca ini tertulis sakal yang 7, yaitu bintang, alif 3, kemudian ada harokat memanjang di atasnya, terus ada mim, kemudian ada tanda pagar, ada tanda alif 4, kemudian h, kemudian seperti huruf fa atau huruf qaf yang tanpa titik. Sahabat-sahabat pemirsa, lakukan ini dengan tata cara yang sudah saya sampaikan, dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian akan menemukan manfaat yang luar biasa, yang lebih daripada yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini hanya dalam satu cerita, yaitu dari cerita atau dari apa yang disampaikan oleh Dunnun Al-Misri. Masih banyak pembuktian-pembuktian dari para ulama yang lain yang menyatakan tentang keagungan, fadilah daripada sakal yang 7 ini. Dan mengenai di dalam sakal itu terdapat Ismullahil A'zam, ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana di situ tertulis hanya dengan bentuk atau bukan dengan pelafatan. Oleh sebab itu, ketika sahabat-sahabat ingin mengetahui itu semua, nanti tunggu pada season berikutnya. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.